Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wandi Mulyana. Saya berasal dari Universitas Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dan kebetulan saya ikut dalam program pertukaran mahasiswa merdeka dengan perguruan tinggi mitra. Salah satunya itu Universitas 17 Agustus 1945 dan mengambil mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Bapak Tommy Michael MPD. Baik, sebelumnya masuk ke pembahasan, alhamdulillah saya diamanahkan oleh Bapak dosen dan seluruh mahasiswa yang memang mengontrak mata kuliah ini dalam program pertukaran mahasiswa untuk membuat suatu video yang menjelaskan salah satu atau sub materi yang memang sudah dibahas sebelumnya. Dan kebetulan saya mengambil tema yaitu konvensi dan protokol mengenai status pengungsi. Status pengungsi. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan berawal dari salah satu atau latar belakang alasan mengapa saya mengambil tema ini. Alasan saya mengambil tema ini, yang pertama, pembahasan di dalamnya itu sangat menarik karena di dalamnya membuat suatu aturan tentang status pengungsi yang disahkan dalam Konvensi Pengungsi 1951 atau sering kita kenal dengan Konvensi Pengungsi 1951. Dalam materi ini, detail dengan sejarahnya mengenai pemberlakuan konvensi ini. Pembahasan ini juga membuat tentang protokol pengungsi sekaligus untuk memastikan pengungsi yang menjadi objek mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan isi dari konvensi tersebut. Saya juga penasaran bagaimana definisi pengungsi yang dimaksud dalam konvensi ini, bagaimana status hukumnya, bagaimana negara memperlakukan pengungsi untuk bisa mendapatkan suatu penghasilan, bagaimana kesejahteraannya, dan bagaimana administrasi, serta bagaimana ketentuan pelaksanaan dan peralihannya. Materi ini sangat berkelas dan butuh pemahaman yang analitis untuk bisa memaparkan materi melalui pembahasan yang singkat, padat, dan tentunya jelas. Saya mengambil dari materi atau sumber materi dari website dari Wikipedia, yang mana di dalamnya saya baca konvensi terkait status pengungsi yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951 adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suatu suaka. Konvensi tersebut juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi seperti halnya penjahat perang. Selain itu, konvensi tersebut menyediakan hak perjalanan bebas visa untuk pemenang dokumen perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan konvensi tersebut. Konvensi tersebut didasarkan atas artikel 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tahun 1948 yang mengakui hak-hak orang yang mencari suaka untuk menghindari penindasan di negara-negara lainnya. Seorang pengungsi dapat menikmati hak-hak dan keuntungan di sebuah negara selain negara-negara yang bersedia dalam konvensi tersebut. Jelas, dalam sumber ini mengatakan bahwasanya berawal dari suatu ketidakadilan ataupun penindasan orang yang mengungsi di negara yang bersangkutan. Makanya diadakan suatu konvensi yang menjelma sebagai bentuk implementasi suatu keluhan dari warga negara di setiap negara untuk membentuk suatu konvensi yang menjamin warga negaranya bisa ikut dan damai mengikuti ataupun berada di suatu negara tersebut. Adapun ada organisasi yang diamanahi sebagai penjamin atas konvensi ini, yaitu ada namanya UNHCR atau United National High Commissioner for Refugees, yang memang
terdapat dalam konvensi di tahun 1951 dan protokol di tahun 1961. Nah, kita berawal dari pengertiannya dulu, bahwasanya pengungsi bukan apa yang kita pahami sebelumnya, bukan apa yang kita pahami, yang memang konvensi ataupun pengungsi ini adalah mereka yang bertempat tinggal sementara karena alasan musibah, bukan seperti itu. Dalam konvensi ini yang menjelaskan bahwasanya yang disebut pengungsi adalah mereka yang berada di luar negaranya sendiri karena ketakutan yang beralasan. Mungkin karena ketakutan karena penganiayaan, bisa jadi karena ras, agama, ataupun karena ada agresi negara lain yang berada di negara itu sendiri. Misalkan karena adanya konflik internal ataupun pelanggaran HAM di dalamnya. Nah, namun pertanyaannya, apakah Indonesia terikat dalam konvensi ini? Dan jawabannya tidak. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya, mengapa Indonesia belum terikat ataupun meratifikasi konvensi ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi dasar kenapa Indonesia tidak ikut bergabung dalam konvensi kali ini. Nah, sebelum beranjak ke sana, kita harus memahami dulu 4 parameter yang menjadi kepentingan nasional. 4 parameter ini menjadi salah satu indikator apakah negara harus ikut bergabung dalam suatu perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral ataupun multilateral. Yang berisi itu yaitu 4 aman. Aman apa aja sih? Yang pertama itu aman dari sisi politiknya, yang kedua aman dari security, aman dari yuridis, yang keempat aman dari teknis. Nah, melihat dari 4 aman ini, kalian udah bisa mengetahui apakah memang Indonesia itu bisa masuk dalam konvensi ini. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, sebelum ke sana, di sini kita harus memahami isi dari konvensi tersebut. Nah, mengapa, dan ini beralasan mengapa Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Nah, kalau kalian baca di dalam isi perjanjian dalam konvensi ini, misalnya nih di pasal 17 di perjanjian internasional, di hukum internasional, yang mana ada yang namanya dikenal dengan kewajiban internasional. Artinya siapapun negara yang tergabung dalam konvensi ini harus memberikan jaminan kepada pengungsi. Misalkan kita harus memberikan suatu pekerjaan kepada pengungsi. Dari pasal ini pun kita udah mulai kelelahan. Karena kenapa? Jangankan untuk memberikan fasilitas kepada pengungsi, untuk negara kita pun sendiri masih banyak yang perlu kita bantuan. Apalagi ini dengan pengungsi. Bisa dilihat juga di pasal 21 dalam perjanjian ini juga ataupun dalam konvensi ini, bahwasanya pengungsi harus diberi rumah ataupun akomodasi lainnya untuk menunjang kehidupan warga negara yang mengungsi itu sendiri. Jelas bahwasanya ekonomi di Indonesia mulai agak berkembang karena memang di dalamnya terus yang nama pembaruan untuk Indonesia lebih maju. Kalau Indonesia terikat dalam perjanjian ini, Indonesia akan keteteran karena Indonesia masih perlu butuh bantuan ataupun akomodasi dari yang lainnya. Kalau Indonesia ada yang mengungsi, tetap Indonesia memberikan ataupun pelayanan kepada warga negara yang mengungsi tersebut. Jika memang ini, kalau kita dilihat dari 2 aspek, jika Indonesia menerima konvensi ini, mungkin akan terjadi suatu konflik, misalnya di konflik sosial. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya jikalau kita menerima yang tadinya Indonesia itu masih butuh bantuan, ini tambah lagi pengungsi, Indonesia akan ada namanya konflik horizontal, bahkan menjadi konflik vertikal di dalamnya. Nah, berimbas dari konflik sosial, maka yang namanya bakal berimbas kepada konflik politis. Nantinya Indonesia akan tergerus terhadap politik yang sedang terjadi akibat dari pembawaan dari pengungsi itu sendiri, yang mana keamanan Indonesia pun bakal terancam, baik di dalam ataupun di luar negeri. Tapi bukan berarti Indonesia tidak menerima bagi pengungsi. Indonesia masih menerima walaupun tidak terikat ataupun ikut serta dalam konvensi ini. Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak masuk ke dalam konvensi tapi menerima warga negara yang transit? Kenapa? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang saya ketahui ini ada 2 alasan menurut menteri yang sekarang. Yang pertama yaitu Indonesia karena letaknya yang geografis. Indonesia yang memang banyak dilintasi oleh beberapa negara yang mengakibatkan Indonesia harus menerima, karena Indonesia tetap mengedepankan rasa kemanusiaannya. Dan siapa sih yang nggak mau menolong bagi mereka yang membutuhkan? Maka Indonesia memberikan fasilitas ataupun ruang untuk memberikan mereka yang ingin istirahat terlebih dahulu di Indonesia. Alasan yang kedua, menerima jikalau ada tekanan politik di luar negara tersebut. Makanya Indonesia dengan senang hati jikalau memang terjadi suatu konflik yang
yang terjadi di negara yang bersangkutan, maka Indonesia akan memberikan rehabilitas bagi mereka yang membutuhkannya. Makanya Indonesia di tahun 2019 pernah menyebutkan 5 komitmen, walaupun tidak termasuk dalam kompetisi ini, 5 komitmen yang tergabung dalam Forum Global Referendum di tahun 2019, yang diantaranya Indonesia akan tetap memberikan akses pendidikan dasar dan lanjutan bagi pengungsi anak. Yang kedua, Indonesia akan berperan, akan memperkuat peranan Satgas pengungsi dari luar negeri. Yang ketiga, Indonesia pun bakal menguatkan juga kerjasama internasional. Yang keempat, bakal adanya ataupun akan ada program pemberdayaan pengungsi. Yang kelima, efektivitas kerja dengan UNHCR yang mengatur jangka waktu mengungsi di Indonesia. Jelas, dalam hal ini, walaupun Indonesia tidak termasuk dalam kompetisi ini, tetapi pada dasarnya Indonesia masih menerima bagi mereka yang mau mengungsi. Nah, jelas seperti hal yang saya tadi katakan, bahwasanya namanya kompetisi dan status pengungsi berawal dari ketidakjaminan ataupun tidak ada jaminannya awalnya berawal dari Perang Dunia Kedua, yang mana bangsa Eropa khawatir ketika warga negara mengungsi ke negara lain yang tidak memberikan fasilitas. Namun pada akhirnya pada tahun 1951 disahkannya, dan memang di tahun 1967 disahkannya juga protokol tentang pengungsi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf bila mana ada sedikit kesalahan ataupun sedikit koreksinya bisa saya terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan.